Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ilham Riviansyah dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 2403864 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik AC atau DC. Jadi pertama ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana merancang instalasi listrik agar lampu dapat dinyalakan dari dua lokasi yang berbeda. Nah, terus yang kedua, bagaimana hubungan beda tegangan listrik dengan kuat arus. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan perbedaan bahan penghantar ohmik dan non-ohmik. Dan yang terakhir, adakah perbedaan terang lampu ketika disusun secara paralel ataupun disusun secara seri. Nah, selanjutnya ada tujuan eksperimen, yaitu yang pertama dapat merancang instalasi listrik agar lampu dapat dinyalakan dari dua lokasi yang berbeda, atau bisa disebut juga dengan saklar hotel. Nah, yang kedua, mencari hubungan beda tegangan listrik dengan kuat arus. Yang ketiga, menentukan perbedaan bahan penghantar ohmik dan non-ohmik. Dan yang terakhir, mencari perbedaan terang lampu ketika dirangkai secara seri ataupun secara paralel. Nah, di sini saya dan kelompok saya telah membuat kesimpulan bahwasannya yang pertama, semakin besar beda potensial yang dialirkan, maka lampu itu akan semakin terang, baik saat dipasang secara seri maupun paralel. Mengapa demikian? Karena saat kuat arus dialirkan, nah si lampu itu saat saya melakukan eksperimen, lampu itu menyala dengan terang seiring dengan meningkatnya volt atau beda potensial yang dihasilkan dari power supply. Nah, yang kedua, hubungan antara beda potensial dengan kuat arus adalah sebanding. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya tuh jadi semakin tinggi beda potensial yang dialirkan, maka semakin banyak juga arus yang mengalir gitu. Nah, yang ketiga, kalau penghantar ohmik itu hubungan V dan I-nya berbanding lurus, sedangkan kalau non-ohmik itu tidak linear. Nah, hukum Ohm ini sangat sesuai dengan penghantar ohmik. Sedangkan pengantar non-ohmik itu berubah sesuai kondisi operasi seperti dioda atau semikonduktor. Yang terakhir bisa dilihat itu untuk menghubungkan dua. Jadi yang terakhir bisa dilihat gitu untuk menyalakan lampu dari dua tempat yang berbeda. Itu tuh hakikatnya yang pertama kita tuh kayak menutup arus agar si kabelnya itu agar si arusnya itu dapat mengalir pada kabel dan lampunya menyala. Sedangkan jika lampu yang satunya lagi ditutup juga, maka itu tuh akan menyebabkan alirannya tidak akan berfungsi karena ada beberapa bagian yang tidak menyambung atau bisa disebut juga si saklarnya itu tidak menutup, malahan membuka. Jadi di situ listriknya tidak akan mengalir kepada lampu. Nah, ketika salah satu dibukakan, nah dibuka lagi, maka itu bisa mengaliri si lampunya. Jadi tidak bisa kita langsung menyalakan dari dua-duanya secara langsung, tapi harus salah satunya yang menyalakan dan salah satunya juga yang menutup atau sebaliknya. Nah, data ini saya ambil dari percobaan berikut. Nah, di sini dapat dilihat hasil data pengamatannya saat saya mengambil 1 volt sampai dengan 5 volt. Nah, lampu satu itu akan menyala dari mati ke redup, dari redup ke terang. Nah, sedangkan lampu kedua juga sama begitu. Nah, kenapa yang ketiga mati? Karena lampunya rusak. Nah, terus yang ada rangkaian secara paralel gitu kan. Nah, kami mengambil data cuma 1 dan 1,5 volt dikarenakan jika lebih dari itu si ampernya itu bakalan melebihi 5, ditakutkan merusak si lampunya gitu. Nah, bisa dilihat di datanya. Nah, selanjutnya ada hasil data pengamatan beda potensial listrik. Jadi kami mengambil data ini menggunakan alat yang bernama multitester. Jadi di sini saya mengambil 2,5 DC-volt dan juga saya mengambil 1 ohm buat besaran arus listriknya. Nah, dapat dilihat di sini ada grafik V terhadap L secara seri. Nah, ini tuh grafiknya hampir linear, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, sedangkan ini grafik yang V terhadap L paralel itu tentu saja linear karena saya hanya mengambil 2 data. Seperti yang saya telah jelaskan tadi. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.